Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studi Horor. Pada kisah kali ini, masih dengan melanjutkan kisah yang berjudul Kualat Gunung Merapi. Dan untuk kisah kali ini, kita akan masuk di episode kelima. Cerita misteri ini bersumber dari Didit Galaraka. Lalu seperti apa kelanjutan dari kisah kali ini? Mari kita simak bersama-sama berikut ini. Berdasarkan kisah nyata, Kualat Gunung Merapi, babak kelima, pendakian 2. Otakku tidak berhenti menerka. Siapa yang menyemangatiku di belakang tadi? Sangat jelas ku dengar, itu adalah suara Gundil. Aku yakin seyakin-yakinnya. Tapi apa yang kulihat kemudian? Kenyataan berbicara lain. Gundil memang sudah berada di depanku. Bang, kamu tadi dengar ada yang nyemangatin aku di belakang kan? Tanyaku kepada Ibang, hanya memastikan. Enggak, Dip. Aku juga teriak. Soalnya dengar kamu yang teriak duluan, jawab Ibang. Apa iya tadi aku ini halusinasi? Terasa aneh ketika aku bisa banyak berhalusinasi begini. Aku paham betul diriku ini. Aku merasa diri ini masih belum kelelahan. Jadi, mana mungkin aku berhalusinasi? Sudahlah. Daripada aku jadi banyak menerka hal-hal yang belum pasti, aku memilih untuk mencairkan suasana dengan cara mengeluarkan candaan kepada Gundil. Dil, tapi lutut kamu masih aman kan? Lendeku kepada Gundil. Aman, Dip. Di pendakian ini, aku gak akan ngecewain kamu. Matanya mendelik sinis ke arahku. Walah, paling cuma lagu kamu doang. Di Ciremai, kamu juga bilang kayak gitu kan? Buktinya, keropos juga lututmu. Perkataanku membuat Mulki, Desti dan Ibang ikut tertawa. Sedangkan Gundil hanya memalingkan pandangannya ke arah semak-semak dengan madu yang terus ia cicipi. Aku memang suka bercanda dengan Gundil, meskipun ekspresinya selalu terlihat tidak senang. Entah kenapa, aku selalu semangat untuk terus memojokkannya. Gak apa-apalah ya, Dil. Kalau nggak kayak gini kan nggak rame. Candaan itu sedikit menjadi obat penenangku dari ingatan kejadian yang menimpaku tadi. Suasana yang renyah, lepas, penuh canda tawa, melukiskan kenangan indah di dalam kamus kehidupanku. Kamus yang akan kubuka isinya sedikit demi sedikit kepada anak cucuku kelak. Suasana hangat itu terasa tidak lengkap tanpa kehadiran Kucai dan Yoyo. Ku tengok, Kucai masih dengan asiknya menghisap rokok, berjongkok tepat di bawah pos 1. Semakin lama aku perhatikan tingkah lakunya itu, lidahku jadi merasa kecut. Ingin rasanya aku bergabung dengannya, menikmati sebatang saja untuk mengusir kecutnya lidahku ini. Yo, ayo kita ngudut dulu. Jangan ngelamun terus kamu jawabku kepada Yoyo, yang dari tadi duduk melamun di atas sebuah batu. Dari kamu ya, pintanya. Aku membalasnya dengan senyuman. Itulah yang aku rindukan dari Yoyo, yang belum aku temui sejak pertama berangkat dari stasiun Kiara Condong. Di balik sifatnya yang pendiam, dia selalu meminta rokok atau kopi kepadaku. Padahal sebenarnya aku tahu, dia tidak semiskin itu. Yoyo mengikuti langkahku untuk menghampiri Kucai. Aku selalu melakukan keakraban ini kepada sahabat-sahabatku. Hal itu semata aku lakukan untuk lebih mempererat hubunganku dengan mereka. Aku tidak ingin jika di kemudian hari, aku atau sahabat-sahabatku saling melupakan satu sama lain. 2 batang dari sebuah bungkus yang ada di celanaku. Aku tarik dengan perlahan. 1 untukku dan 1 lainnya kuberikan kepada Yoyo. Segera ku nyalakan untuk menghilangkan kecutnya lidah ini.
dan mengusir sedikit hawa dingin yang menghinggapi tubuhku. Obrolan ngalor ngidul di antara kami bertiga membuat suasana menjadi tambah hangat. Cerita tentang pengalaman pendakian sebelumnya pun menjadi topik pembahasan. Jujur, kukatakan kepada Yoyo, pengalamanku kali ini mendaki Gunung Merapi terasa sedikit berbeda. Yoyo dan Kucai pun setuju dengan itu. Kalau aku pertama ngerasain aneh itu pas di Prambanan, Dip. Pas si Desti hilang. Kucai mengamini. Aku juga dari pertama di stasiun itu udah curiga. Kenapa dia diajak sholat kok cuma diem aja? Yoyo membuka suara. Makanya pas di rumah abangnya si Gundil, aku beraniin diri buat nanya langsung, gak pakai basa-basi. Lanjutnya, sepertinya kecemasan itu masih menghuni sanubari mereka. Tidak bisa dipungkiri, Kucai yang terlihat cuek luar biasa pun ternyata menyimpan kecemasan itu. Oh iya Yo, Mbok Ira itu sebenarnya siapa sih? Kok kamu bisa akrab banget sama dia? Tanyaku. Aku dan Kucai menatap penasaran ke wajah Yoyo. Jujur, aku masih penasaran dengan sosok Mbok Ira. Siapa sebenarnya dia dan apa yang disembunyikannya? Bukan jawaban yang kudapat. Suasana malah hening seketika. Yoyo hanya menghela nafas panjang, seraya mematikan bara api rokoknya ke tanah. Ngopi yuk, jawabnya tidak memuaskan. Yoyo sedikit melemparkan senyum ke arahku dan Kucai, sambil beranjak melangkahkan kakinya menuju pendopo. Kenapa sih dia? Tanya Kucai. Udah, biarin aja, jawabku. Jawabannya hanya Yoyo yang tahu. Kalau sudah begitu, mau ditanya secara paksa pun, Yoyo tetap tidak akan menjawab. Kali ini aku tidak akan memaksanya. Aku sudah tahu perangainya. Biarkan ia dengan pendiriannya begitu. Toh semua akan terjawab pada waktunya. Mungkin. Aku dan Kucai mengikuti Yoyo dari belakang. Hawa dingin yang semula menyentuh halus kulitku kini menjadi sedikit tidak terasa. Bang, kita ngopi dulu. Keluarin perbekalan, suruhku kepada Ibang. Tanpa jeda, Ibang langsung mengeluarkan perbekalan yang ia simpan di karirnya. Kopi dan cemilan siap menemani istirahat kami di tempat itu. Kalau sudah di jalur pendakian, kami tidak mau terburu-buru ingin sampai puncak. Kami ingin menikmati prosesnya, bukan hasilnya. Karena kalau dilihat dari informasi yang kudapat di pos bayangan, untuk sampai ke Pasar Bubrah tidak membutuhkan waktu yang lama. Tidak seperti pengalamanku mendaki Gunung Ciremai yang membutuhkan waktu sedikitnya 11 jam untuk sampai di Gua Walet. Nesting dan kompor portable sudah siap untuk dipakai memasak air. Masing-masing dari kami mengambil gelas plastik sebagai tempat penampungan kopi yang ingin kami seduh. Lain dengan Desti, dia tidak suka kopi. Dia hanya memakan makanan ringan yang dibawanya. Aku tidur dulu ya. Ntar jam 2 bangunin aku ya, Dip. Ujar Yoyo yang sudah menghabiskan 1 gelas kopi. Aku mengiyakan permintaan itu. Selelapnya Yoyo tertidur. Beberapa dari kami masih asik dengan camilan dan kopinya. Logistik bertahap Ibang rapikan ke dalam karirnya. Candaan demi candaan pun kami lontarkan kepada satu sama lain. Tawa yang tergurat di masing-masing wajah berharap menghapuskan segala bentuk keresahan. Sementara itu, aku biarkan Yoyo memulihkan tenaganya. Karena butuh tenaga yang ekstra bagi seorang leader untuk memimpin pendakian. Sayang, aku ganti sekarang ya. Suara Desti terdengar sirih. Mulkim mengarahkan pandangannya ke segala arah, seakan ingin memastikan tempat yang dirasa tepat untuk mengganti pembalut. Malu yang banyak orang di sini, ujar Mulki dengan pandangan risih menatap pendaki lain. Tapi udah gak nyaman banget loh ini, ucap Desti
sambil membenarkan posisi duduknya. "Nanti aja di jalan mau ke pos 2, Des," seruku. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Tidak terasa, waktu sudah berlalu 1 jam semenjak Yoyo tertidur. Sesuai permintaannya, aku membangunkan Yoyo untuk melanjutkan pendakian. Dengan mata sembabnya, Yoyo berusaha menyadarkan dirinya sendiri. Kami semua bergegas memakai kembali carrier di punggung. Beban itu terasa lagi. Beban yang akan selalu menemani pendakian ini. Di sisi lain, yang dinamakan beban itu ada pada diri Desti. Di lubuk hati yang paling dalam, sebenarnya aku tidak habis pikir. Mengapa Desti ingin memaksakan ikut pendakian ini? Padahal kalau dia ingin bersabar sedikit saja, dia tinggal menunggu kami di rumah Mas Irwan. Toh di sana juga ada Niken yang sudah bukan anak kecil. Lagi pula, kami juga tidak akan meninggalkannya begitu saja. Dan Mulki, mengapa dia begitu bucin? Agak berlebihan menurutku. Terpaksa mendukung keputusan Desti setelah ia mengancam putus hubungan dengan Mulki. Padahal kalau itu terjadi padaku, lebih baik aku memilih untuk putus daripada harus menanggung resiko tinggi. Lagi pula, masih banyak wanita di luar sana. Bahkan dari Lempuyangan sampai base camp New Sero pun, entah berapa ratus wanita muda dan cantik yang sudah kami temui. Mengapa Mulki bisa sebegitunya? Padahal ini semua demi kebaikan Desti juga kan? Keegoisan yang ada pada diri Desti terpaksa harus membuat kami selalu siaga. Gerak-geriknya harus selalu diperhatikan. Tindakannya harus kami jaga. Sepertinya sudah pantas bagi kami menyandang titel seorang intel yang baik, bukan begitu? Atas persetujuan Yoyo, aku memerintahkan semua rombongan untuk berbaris merapat, berjarak kisaran 1 meter. Lagi-lagi itu semua aku lakukan untuk kebaikan Desti. Dalam kondisi penuh darah di daerah kewanitaannya, para lelembut gunung akan otomatis terundang mendekat. Aku tidak mau jika barisan direnggangkan. Para lelembut di Gunung Merapi bisa dengan bebasnya menggerayangi Desti. Gunung adalah salah satu tempat yang jarang dijamah manusia, dan gunung pun menjadi habitat tetap berbagai lelembut. Aku percaya kita hidup berdampingan dan dapat berinteraksi satu sama lain dengan caranya masing-masing. Jalur dari pos 1 menuju pos 2 berubah lebih sadis. Bukan lagi tanah sebagai pijakannya. Kini jalur berubah menjadi bebatuan. Kemiringannya pun dapat dikatakan hampir mendekati 90 derajat. Aku sangat puas dengan apa yang aku lihat ini. Selain melatih otot-otot kakiku, jalur seperti ini juga melatih intuisi dan kesabaran. Hingga tidak terasa, jarak masing-masing di antara kami sedikit merenggang. Tidak apalah, yang penting semuanya masih terlihat olehku. Di tengah pendakian yang sangat menguras banyak tenaga itu, aku dikagetkan dengan seorang pendaki yang menyusul dan mengiringi langkahku. Kok jalannya cepat banget ya? Dia tidak membawa carrier. Dia hanya memakai topi hitam, jaket berwarna coklat, celana jeans hitam, dan dengan wajah yang sedikit pucat. Aku merasa pernah melihatnya, tapi entah di mana. Wajahnya begitu familiar bagiku. "Kenapa Mas, terburu-buru banget?" tanyaku. Pendaki itu tidak menjawabku. Dia tetap berjalan tepat di sampingku. Kulihat matanya terus fokus ke jalur pendakian. "Mas, sehat? Kalau lagi sakit, mending putar balik aja Mas. Saya khawatir Mas kenapa-kenapa," ucapku. "Carrier saya masih di atas Mas." Pendaki itu menjawabku dengan ekspresi dingin. Lantas, dia menepuk bahuku, kemudian berjalan cepat menyalip teman-temanku yang lain. Mungkin pendaki itu sedang ada urusan, sehingga dia harus ke bawah, lalu kembali ke atas untuk melanjutkan pendakiannya. Tidak lama berselang,
Dari hilangnya pendaki itu dari pandanganku, kabut mulai turun. Perlahan tapi pasti, kabut itu semakin menebal, hingga membuat oksigen yang kuhirup sedikit bercampur dengan air. Hal demikian membuatku harus menepi untuk mengatur nafas agar tidak sesak. Langkahku tidak beraturan, banyak momen di mana aku harus berhenti dan mengatur nafasku lagi. Akibat kabut yang semakin menebal, pandanganku menjadi terbatas. Aku tidak bisa melihat Ibang yang semula berada beberapa meter di depanku. Lama dalam kondisi seperti itu membuatku sangat kelelahan. "Guys, break dulu. Kabut tebel banget nih." Teriakku tidak dijawab oleh siapapun. Aku terus berteriak memanggil satu persatu nama temanku. Namun, tetap tidak ada sautan dari siapapun. Aku kembali berhenti agak lama untuk mengatur nafasku. Berharap itu menjadi cadangan energi bagiku untuk mempercepat langkahku sampai kembali ke barisan. Karena sepertinya aku sudah tertinggal jauh, kuatur nafasku di tepian jalur. Sayup-sayup ku dengar suara langkah kaki dari arah bawah. Tetapi setelah lama ku tunggu, tidak ada pendaki yang menyusulku. Aku masih bisa berpikir positif, menyangka kalau tadi hanyalah suara daun yang bergesekan dengan batu. Setelah dirasa cukup untuk menyiapkan tenaga, bergegas kulebarkan langkah kaki ini untuk cepat menemui teman-temanku. Aku bersyukur, karena beberapa langkah lebar yang kulakukan, kabut mulai menipis. Dari kejauhan, dapat kulihat Ibang dan yang lainnya sedang duduk membentuk barisan, menghadap ke bawah di tepian jalur. Aku senang bertemu lagi dengan mereka. Namun, aku tidak melihat Desti dan Mulki di sana. "Si Desti lagi ganti?" tanyaku kepada Ibang. Ibang hanya menjawabnya dengan mengangguk, dan dada yang kembang-kempis dengan cepat. Kemudian ku istirahatkan tubuhku, duduk di atas bebatuan yang ada. Carrier tidak kulepas, ia menjadi sandaran empuk bagiku. 10 menit sudah aku menunggu Mulki dan Desti. Mereka tidak kunjung menghampiri kami. Hingga tidak terasa, angin sepoi-sepoi yang menyapa wajahku membuatku terlelap begitu saja. Aku ingat betul, di dalam tidurku itu aku bermimpi. Hal yang membuatku menyangka bahwa itu adalah kenyataan. Di dalam mimpiku itu, aku berada tepat di mana aku terlelap, duduk bersandarkan carrier di sebuah batu besar. Namun ada yang aneh dari sebelumnya. Bahkan di antara makhluk-makhluk itu, aku melihat Ega berada di tengah kerumunan. Ia hanya terdiam menunduk tanpa melakukan apa-apa, tanpa carrier dan tanpa topi koboynya. Semua makhluk menatap kami dengan tatapan kosong, kecuali satu orang kakek bertongkat yang menatap kami dengan penuh amarah. Apa ini? Aku sangat ketakutan, jantungku berdegup kencang. Namun aku tidak bisa melakukan apapun, menoleh pun tidak bisa. Tatapan mereka seperti memaku sukmaku untuk tetap berada duduk di batu itu. Bahkan memejamkan mata pun aku tidak bisa. Dari setiap makhluk yang ada, kulihat ada sesosok kuntilanak yang melemparku dengan batu kecil yang tepat mengenai kakiku. Aku seperti dipaksa menonton mereka yang terus saja menatap kami kosong dan berperilaku sangat aneh. Ah, Tuhan, kenapa ini? Tatapan makhluk-makhluk itu seketika teralihkan, menatap ke satu titik yang terdapat banyak semak dan pepohonan. Ekspresi mereka semua mendadak berubah menjadi menyeringai. Apalagi sosok genderuwo yang kulihat meneteskan air liur dari sela-sela taringnya. Aku mencoba kabur dari mereka, mencoba untuk bangun. Namun diriku ini tetap mematung. Tanpa aba-aba, makhluk-makhluk itu beriringan berjalan menuju satu titik yang mereka lihat. Seketika juga, tubuhku menjadi bisa digerakkan. Di antara perasaan takut dan penasaran,
Aku mencoba mengikuti mereka secara perlahan. Aku melangkah perlahan di antara rerumputan yang terhampar. Kakiku melangkah gontai. Tanpa mengawasi langkahku, tiba-tiba aku terjatuh dan terjerembab di dalam suatu lubang. Dan seketika itu juga, aku terbangun dari tidurku. Nafasku tersengal, dadaku gembak-gembis tidak beraturan. Jantungku masih berdegup kencang. Iramanya sama seperti apa yang terjadi dalam mimpi. Anehnya lagi, aku melihat sebuah batu kecil yang berada tepat di bawah kakiku. Batu itu persis dengan batu yang dilemparkan kuntilanak di dalam mimpiku tadi. Aku pun terheran, apa ini sebuah kebetulan? Atau memang ini adalah kenyataan? Aku tidak bisa memastikan itu semua. Aku hanya tertarik ke sebuah titik yang dapat dilihat oleh makhluk-makhluk mengerikan yang ada di dalam mimpiku tadi. Aku segera mengalihkan pandanganku ke titik itu. Lama sekali ku perhatikan titik yang sedikit terhalang oleh kabut. Akhirnya keluarlah dua sosok yang perawakannya aku kenal betul. Itu adalah Desti dan Mulki. Aku beranggapan mungkin saja makhluk-makhluk itu berlarian ke sana karena tertarik oleh pembalut yang dibuang Desti. Mulki dan Desti berjalan beriringan. Namun, gangguan yang kudapat bukan hanya melalui mimpi. Akan tetapi, dapat kulihat dengan jelas oleh mata kepalaku sendiri. Sebuah tangan yang sangat pucat merangkul bahu kiri Mulki. Padahal, kedua tangan Desti sama sekali tidak merangkulnya. Aku lantas meneriaki Mulki dan memberinya isyarat untuk segera melihat ke bahu kirinya. Namun, Mulki seakan tidak mengerti bahasa tubuhku. Ia malah terus berjalan begitu saja menggandeng Desti. Kulihat lagi, tangan pucat itu perlahan tertarik ke belakang dan menghilang. Seiring dengan sampainya mereka di tepi jalur pendakian. "Des, kamu nyuci pembalutnya bersih nggak?" Tanyaku khawatir apa yang ada di dalam mimpiku itu memang benar-benar terjadi. Desti tertunduk dan berusaha menjawab. "Itu tadi, ya bersihlah." Mulki menyela dengan jawaban yang tergesa-gesa. Aku kira dia memang kelelahan, sehingga membuatnya terburu-buru seperti itu. Aku berteriak kepada Yoyo agar kembali melanjutkan perjalanan. Yoyo mengangguk dan berbalik mencondongkan badannya ke depan, bersiap mengambil langkah. Semuanya telah siap, pendakian pun dilanjutkan. Kabut belum juga menghilang, namun tipis, membuatku tidak terlalu banyak mengisap air dalam nafas. Ku jejaki batu-batu yang menjulang itu. Otot-otot kakiku saling bersautan, mendukung langkah pasti yang kulakukan. Suasana Merapi kala itu seperti sedang dirundung kesedihan. Berwajah muram, gunung merbabu yang katanya dapat dilihat dari jalur pendakian itu pun ditutupi oleh kabut yang menyelimuti. Aku hanya bisa berprasangka baik terhadap Merapi. Mungkin ia menyimpan keindahannya setelah kami berada di puncak. Semoga saja. Tidak terasa, barisan kembali merenggang. Kulihat kali ini teman-temanku semakin semangat untuk mendaki. Ibang sampai mengeluarkan jurus monyetnya untuk melangkahi bebatuan yang ada. Tidak terkira semangat yang mereka punya. Mereka seperti ingin segera sampai di pos 2. Aku pun berusaha mengimbangi kecepatan teman-temanku. Namun, karena nafasku ini adalah nafas gudang garam, aku jadi cepat sekali merasa kelelahan. Tapi entah mengapa, meskipun teman-temanku itu perokok, mereka mempunyai ketahanan tubuh yang luar biasa. Hingga akhirnya kabut mulai menebal kembali. Aku tidak ingin cepat panik. Perlahan, aku telusuri jalur pendakian itu supaya tidak tersesat. Aku memang pertama kali ke Merapi. Akan tetapi, jika keadaannya seperti ini, mau tidak mau, aku harus menguatkan instingku dan pantang untuk cengeng. Jarak pandang tinggal sekitar 3 meter ke depan.
Sehingga yang dapat kulihat hanya bayangan Ibang yang terus-menerus mendaki dengan yakinnya. Sebisa mungkin aku tidak ingin kehilangan jejaknya. "Bang, yang lain aman bang," teriakku. "Aman? Masih pada kelihatan di depan Dip." Syukurlah, itu berarti aku harus tetap melihat Ibang mendaki. Perlahan tapi pasti, pahit manisnya jalur pendakian itu aku nikmati. Kabut semakin menebal, jarak pandang pun semakin terbatas. Ibang meneriakiku untuk diam di tempat. "Dip, pesan berantai dari si Yoyo. Kita break dulu, nunggu kabut. Terlalu bahaya." Aku menuruti suara dari bayangan Ibang yang sudah semakin tidak terlihat. Aku membalikkan badan dan kembali duduk di sebuah batu bersandarkan carrier. Aku mengatur nafasku agar lebih cepat menemukan kesegaran. Aku dikejutkan oleh suara yang berasal dari sebuah kantong kresek hitam yang berada tepat beberapa senti di sampingku. Awalnya aku menyangka kalau itu adalah kucing yang sengaja dibuang oleh pemiliknya di sini. Rasa kasihanku tidak bisa kubendung. Aku ingin melepaskannya saat itu juga. Perlahan kubuka bungkusan itu dan astaga, bau busuk seketika menyeruak menusuk-nusuk hidungku. Ternyata yang kulihat di dalam bungkusan itu adalah kumpulan kaki dan tangan manusia yang sudah pucat, dan beberapa masih ada yang bergerak-gerak. Tak pikir panjang, aku langsung membuang bingkisan itu dan memaksakan diri untuk menghampiri Ibang. Ibang menenangkanku, lalu memberiku minuman untuk menghilangkan dahaga dari cairan yang terbuang akibat kupaksakan berlari menujunya. Setelah dahagaku terselesaikan, sementara kabut sudah mulai perlahan menipis, Ibang mengajakku untuk turun memeriksa bungkusan itu. Aku pun menyetujuinya untuk memastikan. "Bang, ayo lanjut," teriak Kucai yang berada di atas kami berdua, sehingga aku dan Ibang tidak bisa memeriksa bungkusan tadi. Aku masih terkejut, tangan dan kaki siapa itu tadi. Apa ada orang yang sudah melakukan mutilasi di sini? Sekitar 10 menit mendaki, kedatanganku disambut oleh banyaknya tenda di atas sebuah lahan yang lumayan luas. Jurang begitu dekat dengan keberadaan lahan itu. Yoyo yang tengah berdiri di samping tenda pendaki lain melambaikan tangannya, tanda memanggilku. "Lanjut atau camp?" tanyanya singkat. "Lanjut yo, keburu malam," jawabku. Yoyo segera memberi isyarat kepada yang lainnya untuk melanjutkan perjalanan. Barisan kembali seperti semula. Aku mengincar matahari terbit dari puncak. Maka dari itu, aku mengusulkan untuk lanjut dan bermalam di pasar Bubra saja. Di sisi lain, aku harus memberikan koin aneh dan ranting jati yang kudapat dari seorang pemuda ramah yang kutemui di pasar Cepoku beberapa jam lalu kepada ayahnya yang berjualan di sana. "Woi!" seru dari suara tidak berwujud dari arah pos 2 yang membuat langkah kami terhenti. Aku mengenal betul suara itu. Semuanya kompak membalikkan badan ke arah pos 2. Dan dapat dipastikan, suara itu memanggil rombongan ini. Mulki berbalik dengan ekspresi terkejut. "Ega?" Aku melihat raut kecemasan dari semua temanku. Mereka merasakan apa yang aku rasakan. Kami tidak mau bertemu dengan Ega di jalur pendakian ini. Kalau saja kita dipertemukan setelah selesai pendakian, itu tidak masalah. "Udah, lanjut aja, lanjut," seruku kepada semuanya. Cerita pun bersambung. Nantikan episode berikutnya ya teman-teman. Jangan sampai ketinggalan. Nyalain juga notifikasinya supaya dapat informasi dari kelanjutan kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.